Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan acara Khasanah Muslim dari VOA Indonesia yang menghadirkan berbagai macam liputan seputar dunia Islam di Amerika Serikat dan juga mancanegara. Masih ditemani saya, Aryatna Budianto di Fairfax County, negara bagian Virginia. Dan saya Ian Umar. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan puasanya berjalan dengan lancar dan Amin. tetap semangat. Mudah-mudahan niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang dibilang tadi sama Anda, kita ketemu lagi di Khasanah Muslim. Ada banyak cerita di sini yang kita akan bagikan kepada pemirsa semua di rumah untuk menemani puasa Anda atau juga masa Ramadan ini. Dan diantaranya adalah menengok kegiatan di sebuah masjid besar Ar-Rahman di negara bagian Washington, Amerika. Islamic Relief USA membantu ribuan keluarga di 40 negara bagian di Amerika Serikat dengan memberikan sembako dan kebutuhan penting lainnya. Komunitas Muslim di Amerika menghadapi tantangan dalam proses pemakaman jenazah korban virus corona. Pemirsa, seperti yang Anda ketahui bahwa Muslim adalah minoritas di Amerika Serikat. Tapi sebetulnya untuk di kota-kota besar tidaklah sulit untuk menemukan masjid-masjid. Ya Ian, betul ya? Ya, benar sekali Anda. Ini karena bantuan dari komunitas-komunitas di sekitarnya. Contohnya sebuah negara bagian di Washington memiliki masjid yang cukup besar, namanya Masjid Ar-Rahman di daerah Redmond. Dan biasanya kita menemui komunitas-komunitas ini menarik sekali karena di sini komunitasnya, Anda dan juga pemirsa adalah orang-orang dari para pekerja di bidang teknologi dan juga informasi, contohnya dari Microsoft dan lain-lain. Dan biasanya, dan kalau lagi Lebaran ataupun Ramadan itu sampai 300 orang setiap hari taraweh di sana. Tapi ini tarawehnya tahun lalu sebelum ada pandemi. Dan betul, kalau sekarang kegiatan masjid udah nggak boleh ada lagi ya karena masjid harus ditutup. Tidak boleh mengadakan kegiatan yang rame-rame atau mengadakan sholat jamaah. Tapi menarik sekali untuk melihat kegiatan mereka tuh sehari-hari seperti apa sih kalau misalnya dalam situasi normal. Kita lihat, kita berkunjung ke Masjid Ar-Rahman di Redmond, Washington State. Hari menjelang senja di kota Redmond, negara bagian Washington. Warga Muslim mulai berdatangan memasuki Masjid Ar-Rahman. Di dalam masjid yang didirikan oleh Asosiasi Muslim di kawasan Puget Sound ini, seksi urusan konsumsi sudah mulai sibuk menyiapkan makanan dan minuman untuk pembatal puasa atau takjil dan buka bersama. Di hari biasa seperti ini, ada sekitar 300 jamaah yang hadir untuk iftar dan sholat tarawih. Namun di akhir pekan, jamaah bisa membengkak lebih dari 1.000 orang. Karena ini masjid terbesar ya di Washington State, iftarnya ada weekdays, itu dari Minggu sampai hari Kamis. Itu disebutnya untuk single iftar, tapi juga welcome siapa aja yang itu. Kemudian Jumat sama Sabtu itu untuk community iftar. Ustadz Muhammad Joban yang berasal dari Indonesia menjadi imam tetap masjid ini. Seperti umumnya masjid-masjid di Amerika, selama Ramadan kegiatan di masjid ini meningkat, baik kegiatan ibadah individual maupun sosial. Kalau bulan puasa, jadi ada study intensif Quran, baik itu untuk menghafal Quran ataupun juga untuk memahami arti Quran, dari mulai teman kanak-kanak sampai kepada youth ya. Azan maghrib dikumandangkan. Sajian takjil yang berbaris rapi di depan para jamaah yang duduk bersila itu segera dilahap. Ada kurma, kolak, dan teh hangat. Jadi kita bisa merasakan macam-macam makanan. Bisa tanggal 18 nanti orang sudah nanti tuh, karena makanan Indonesia. Terus ada India, Pakistan. Malam ini menu utamanya adalah chicken masala atau sejenis kari ayam dari India atau Pakistan. Jamaah yang datang beragam usia, meski sebagian besar adalah anak muda yang masih belum berkeluarga. Banyak dari mereka adalah warga Muslim pendatang yang bekerja di perusahaan software raksasa Microsoft yang berkantor pusat di kota Redmond. Ada yang sudah lama menetap, ada juga yang baru beberapa minggu tinggal di daerah ini.
I just moved here and I was feeling like alone, no family, no friends, and that was a great opportunity for me to come here to pray and at the same time to you have little contacts. Di luar masjid langit sudah gelap. Beberapa petugas keamanan dari masjid dan anggota kepolisian setempat nampak berjaga-jaga. Selama Ramadan, mereka berpatroli di masjid untuk memberi rasa aman kepada para jamaah. I feel pretty safe. There's like security guards everywhere. There's cameras, so it seems pretty safe. Sehabis berbuka, jamaah beristirahat menunggu sholat isya dan diteruskan sholat tarawih yang akan berakhir menjelang tengah malam. Dari kota Redmond, Washington, Supriyono, Yuni Salim, dan Valda Baraputri melaporkan. Menarik sekali ya Ian, ya rame sekali suasananya itu kayak di tanah air aja ya. Jadi saya pernah ke kota Seattle, ya ini nggak jauh dari Redmond, masih di negara bagian Washington, dan memang komunitas Indonesianya cukup banyak di sana. Dan saya bertemu dengan beberapa orang yang masuk tadi di komunitas Masjid Redmond itu, dan memang suasananya ini sekali, kekeluargaannya kental sekali, bahkan tidak dengan sesama diaspora Indonesia saja, tapi dengan orang-orang lain. Beragam ya berarti ya di sana Muslim juga. Lainnya. Dan mudah-mudahan mereka di masa pandemi ini tetap semangat, tentunya kegiatan mereka beribadah di rumah saat ini karena sesuai dengan anjuran pemerintah. Oke pemirsa Hasanah Muslim, masih menemani Anda di bulan Ramadan ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, Anda masih bersama Hasanah Muslim. Mudah-mudahan puasanya seperti kita bilang tadi masih lancar. Amin. Dan seperti janji kita di sini, mudah-mudahan ada cerita-cerita yang memberi inspirasi bagi Anda, terutama dalam beribadah ya, Nda, ya. Karena di sini beribadah banyak sekali caranya untuk beribadah, apalagi pada masa Ramadan seperti ini. Di antaranya adalah amal tentunya ya, Ian. Dan ini juga dilakukan tidak hanya oleh individu, tapi juga berbagai komunitas dan organisasi. Mereka meningkatkan kegiatan sosial dan kegiatan amal selama bulan Ramadan ini. Termasuk juga organisasi Islamic Relief USA yang membantu orang-orang yang kurang mampu dan juga orang-orang yang membutuhkan makanan di 40 negara bagian di Amerika Serikat. Dan kita mengikuti kegiatan mereka tahun lalu ya Ian ya, ketika pandemi ini belum terjadi. Seminggu sekali, Darul Hijrah Islamic Center menyumbangkan bahan makanan dari Islamic Relief USA kepada warga yang membutuhkan. Seperti perempuan Maroko dengan 5 anggota keluarga ini. I am happy to see the basics we cook with, like rice, sugar, and oil. The food is also helping my friends who live nearby who need help. Sejumlah penerima bantuan makanan berasal dari Amerika Latin atau pengungsi dari Irak dan Suriah. The top numbers are coming from Syria. And it's really sad to see a family, the head of the household is looking for a job, and of course, as we all know, even those with master's degree would barely find a job that can bring food. Relawan Islamic Relief USA bahkan sudah sibuk sebelum Ramadan mengemas sekitar 1.000 box makanan di gudang ini untuk didistribusikan selama bulan suci kepada berbagai yayasan sosial non-Muslim di kawasan metropolitan Washington. We don't really distinguish based on religion, color, creed. You know, it's part of our mission. So the boxes that they'll be assembling today, although distributed for Ramadan, are to all families in need of all different faiths. Banyak yang mengajak anak dan teman untuk kerja sukarela. I like the feeling of helping people, especially in this month, because it's Ramadan and we're supposed to be like the best people we could be. One of the pillars of Islam is charity, so we're just trying to fulfill that here. Bahkan ada yang harus menempuh perjalanan panjang untuk bisa ke sini. Me and my family decided we would just take the 5-hour drive just to come up here so that we can participate in something, because we just want something that I know makes a difference and makes an impact on the day-to-day lives of people. I thank Islamic Relief for this food, which helps me and my family a lot, especially during the month of Ramadan. Islamic Relief USA yang bermarkas di Alexandria, Virginia, menyediakan bantuan pada sejumlah kota di Amerika dan berkontribusi pada berbagai kegiatan kemanusiaan di lebih dari 40 negara.
Dari Masjid Darul Hijrah di Falls Church, Virginia, VOA. Ya itu Ian, walaupun sekarang di era pandemi mereka tentunya tidak bisa berkegiatan berkumpul seperti tadi ya, tapi mereka tetap melakukan penerimaan donasi atau sumbangan selama bulan Ramadan ini dan juga penyalurannya antara lain dengan metode drive-thru atau pick up. Ya, jadi dengan perjanjian lalu baru bisa diambil. Jadi alhamdulillah donasi terus mengalir ya, dan sekarang apalagi warga semakin membutuhkan karena banyak sekali yang kehilangan pekerjaan di Amerika Serikat. Benar sekali. Nah, justru saat ini kita harus terus beramal, pemirsa, apalagi kita misalnya mempunyai kelebihan ataupun juga mampu untuk memberikan amal ya. Dan ada cara lainnya Ninda untuk beramal. Kita lihat yuk liputan ini, sebenarnya saya senang sekali cara beramal seperti ini. Yuk kita lihat. When I'm big, I am happy. I am very happy. Setelah Nur dan salah satu putrinya tertembak dan rumah mereka di Suriah hancur, mereka berjalan ke Yordania semalaman dan tinggal di sana 4 tahun sebelum tiba di Amerika. Whenever I came, I haven't anybody, any friends, but volunteers, American volunteers, helped me on everything. I made sweet just for family in my country. Now volunteers help me to sell my sweets in farmers market. Syrian Sweets Exchange merupakan rangkaian penjualan kue yang memperkenalkan penganan tradisional Suriah buatan pengungsi yang umumnya tiba di Arizona beberapa tahun terakhir. After the overwhelming response of the first Syrian Sweets Exchange, we continue to host more bake sales at churches, synagogues, Arizona State Universities, and local bookstores. Para penggagas dan relawan yang menemani para pembuat kue dan membantu menerjemahkan adalah orang dari berbagai latar belakang, beragam agama, dan umumnya perempuan. Syrian Sweet Exchange merupakan bagian dari Refugee Connection Phoenix, yang relawannya bertambah dari 60 orang menjadi 800 pada tahun lalu. We didn't only create this opportunity for children to read with a local volunteer in English, and we also connected them with local families, and they created friendships and relationships, and that is helping with the transition of these refugee families into our community. Dari Phoenix, Arizona, VOA. Wah Ian, tadi sebetulnya puasa-puasa gini jadi ngiler ngelihat kue-kue itu. Tapi sebetulnya yang menarik, saya itu sebetulnya scheduled untuk berangkat ke Arizona untuk meliput kegiatannya mereka selama bulan Ramadan ini. Jadi Syrian Sweets Exchange ini adalah sebuah kegiatan yang cukup terkenal di Amerika Serikat, sehingga ya bagi saya sih menarik ya, kita bisa mencicipi makanan dari Timur Tengah sambil membantu para refugee, pengungsi. Ya menarik sekali, tapi sayangnya saat ini sedang pandemi, kita tunggu dulu sampai insya Allah tahun depan bisa. Ya baiklah pemirsa, kita masih akan memberikan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Khasanah Muslim. Pemirsa, masih dalam Khasanah Muslim, masih bersama dengan saya di negara bagian Virginia dan Ian di Washington DC. Pandemi COVID di Amerika Serikat ini telah menelan begitu banyak korban. Seperti yang Anda ketahui bahwa Amerika Serikat kini tercatat paling banyak kasus positif corona dan juga korban berjatuhan, sehingga membuat Ramadan kali ini menjadi lebih prihatin ya Ian ya. Iya, bisa dibilang prihatin. Banyak yang kehilangan anggota keluarga dan temannya. Ya benar sekali, terutama juga di komunitas Muslim menghadapi problem ini dan juga jadi tantangan dengan gimana kalau misalnya keluarga-keluarga mereka menjadi korban dan harus dikuburkan, dan penguburan jenazah ini juga menjadi hal yang sangat memilukan sekali, dan kita mempunyai liputannya pemakaman jenazah-jenazah COVID-19 yang dari komunitas Muslim. Kita lihat seperti apa. Sebagai sesama warga rantau komunitas Muslim di Amerika Serikat termasuk dari Indonesia, memiliki rasa persaudaraan yang lebih erat, khususnya sebagai anggota kelompok minoritas yang terbiasa saling membantu.
Untuk itu, di masa pandemi ini, komunitas Muslim Amerika Serikat sangat terpukul jika ada di antara mereka dipanggil Yang Maha Kuasa. Memang ini juga kesulitan juga, sedih juga memang keluarga tidak bisa mungkin melihat, tidak bisa. Bukan hanya karena kehilangan sosok yang mereka kasihi dan hormati, tetapi juga karena tidak bisa membantu mengurus jenazah. Banyak pengurusan secara normal yang sudah kami serviskan, yang sudah kami bantu ya dari kawan-kawan. Atau membawa jenazah ke masjid untuk disolatkan. Officials and professionals said the funeral prayer is in fact the person. The problem is that how many people can go show up for the funeral. Mereka pun tak bisa mengantarkan almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Namun pembatasan ini tidak hanya berlaku bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia, tapi berlaku bagi pasien yang meninggal karena penyakit lainnya seperti jantung di saat pandemi ini. Karena aturan yang berlaku untuk menekan penyebaran COVID-19, yakni menjaga jarak atau pembatasan sosial. Sesuai dengan kebijakan masing-masing Pemda setempat. Nggak bisa, Bu. Tidak boleh ada yang mengantar. Jadi dari rumah sakit itu langsung membawa jenazah ke tempat pemakaman dan dimakamkan di tempat pemakaman Muslim. Namun setidaknya masih ada hal yang bisa mereka lakukan. Kita mengadakan takjiah, Bu, melalui Zoom. Itu malam hari kita kumpul semua bersama-sama, Bu. Kita mengadakan pengajian dan kita memanggil ustadz dari Indonesia untuk mengadakan tahlilan dan juga mendoakan, Bu. Sementara ini, anggota komunitas Muslim Indonesia yang meninggal adalah mereka yang tinggal di wilayah yang perebakan COVID-19-nya tinggi, yakni New York, New Jersey, dan California. Maryland, Virginia, Washington DC, alhamdulillah sampai saat ini warga Indonesia alhamdulillah ya belum ada yang terpapar. Dan mudah-mudahan nggak ada. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Di masjid di kawasan Falls Church, negara bagian Virginia ini, jemaah melakukan tausiah dan mengaji bersama sebelum berbuka puasa. Usai sholat, banyak di antara mereka yang lalu pergi ke restoran untuk makan malam. Tapi di sini maghrib dimulai menjelang jam 8:30 dan umumnya restoran tutup jam 9 atau 10 malam, terutama hari kerja. Sebuah inisiatif bernama Dine After Dark atau bersantap setelah gelap mengajak restoran untuk buka lebih lama sehingga warga Muslim bisa berkunjung untuk makan malam selama Ramadan. Pencetusnya adalah seorang Nasrani, Catherine Ashworth Brand. I just want this to become a common business practice because I think it's the right thing to do. I think that treating customers with respect and appreciation during their holiday season is something that all customers like, and it's good for business. Gagasan ini sangat menarik bagi Andy Shalal, Muslim asal Irak, pemilik jaringan restoran Busboys and Poets. Restoran-restorannya yang selalu bergandengan dengan toko buku sering mengadakan iftar bersama. Restorannya memang selalu buka hingga jam 1 malam, tapi Andy berharap gerakan ini bisa menular ke bisnis lainnya hingga menjadikannya kebiasaan setiap tahun selama bulan Ramadan. Me being a Muslim, I understand the significance of Ramadan, how important it is to people and families to come together and break bread together during this time. It's not so much about what the food is and what you're offering, it's really about being welcoming. Menurut data Pew Research, jumlah warga Muslim mencakup 2% populasi Washington DC dan sekitarnya, sehingga pengenalan terhadap Ramadan kepada bisnis lokal cukup signifikan. Buka bersama di Busboys and Poets disponsori oleh Muslim Writers Collective of Washington DC, organisasi sastrawan Muslim ibu kota. Usai sholat maghrib berjamaah, pengunjung menikmati hidangan seperti ayam halal dan menu vegetarian sambil menikmati hiburan komika lokal seperti Louis Al-Hashimi. So a lot of people move here to DC and they might not have family nearby, they might not know many people, but Ramadan is a good time to get to know one another. So the more places we have to eat together late at night during Ramadan, the better. Andy Shalal berharap di masa mendatang, iftar di restoran akan menjadi pemandangan lumrah di ibu kota Amerika. Dari Washington DC, VOA.
Wah, menarik sekali ya. Itu tahun lalu banyak pilihan buat kita untuk buka bersama, buat iftar di sini. Ada dine after dark. Waduh, itu kayaknya upaya yang sangat menarik sekali pemirsa. Karena mungkin tahun ini ditiadakan karena suatu hal yang seperti ini, pandemi. Tapi tahun depan mudah-mudahan kembali lagi dine after dark. Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi aku yakin Ian, sebetulnya sekarang ini banyak komunitas baik interfaith antar agama maupun di dalam komunitas muslim sendiri yang melakukan buka puasa bersama, tapi ya itu tadi dengan cara tidak berkumpul, tidak berkunjung, melainkan di rumah masing-masing secara virtual. Untung alhamdulillah ada bantuan teknologi. Benar sekali, bukbernya jadi virtual kan pemirsa, tetap semangat tapi kita untuk jadi tetap saling memberi semangat ke satu dengan yang lainnya. Baiklah pemirsa, demikian Hasanah Muslim kali ini, dan menemani Anda selama Ramadan ini saya Ian Umar dari Washington DC. Dan saya Aryatna Budianto dari negara bagian Virginia. Tetap terus berkarya pemirsa dan selalu menjadi inspirasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.